Jujur deh, pernah nggak sih Anda ngerasa pengen banget mulai bisnis, ngerubah nasib finansial, tapi tiba-tiba mentok di satu pikiran yang lumayan bikin pusing? Aduh, saya nggak punya modal nih, terus bingung juga mau jualan apa. Nah, kalau Anda pernah atau bahkan lagi ngerasain hal ini sekarang, trust me, Anda nggak sendirian kok. Banyak banget orang yang terjebak di rasa takut gagal atau mikir kalau bisnis sukses itu cuma buat mereka yang kebetulan lahir dari keluarga kaya. Padahal aslinya nih hambatan terbesar Anda itu bukan uang, tapi lebih ke soal strategi dan pola pikir. Makanya di penjelasan kita kali ini, kita bakal bongkar habis rahasia gimana sih orang-orang sukses itu benar-benar mulai bisnisnya dari nol, dan gimana Anda bisa langsung praktekin itu dari rumah Anda sendiri. Selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini, tujuan utama kita adalah menggabungkan mindset tingkat tinggi para pengusaha elit dengan ide-ide bisnis rumahan yang super praktis dan gampang dieksekusi. Kita nggak bakal buang-buang waktu ngebahas teori yang ngawang-ngawang ya. Kita bakal langsung membedah sebuah cetak biru alias blueprint yang emang udah terbukti jalan. Jadi, siapkan diri Anda buat melihat berbagai peluang di sekitar Anda dengan sudut pandang yang sama sekali baru. Di penjelasan kali ini, kita punya 4 pilar utama. Pertama, pola pikir pengusaha sukses. Kedua, strategi cerdas memulai bisnis. Ketiga, ide bisnis rumahan potensial. Dan keempat, kunci sukses pemula. Oke, langsung aja kita mulai bahas ya. Kita masuk ke bagian pertama nih, pola pikir pengusaha sukses. Ingat ya, orang-orang kaya atau pengusaha sukses itu nggak cuma duduk diem nyari ide yang asal out of the box. Mereka justru nyari masalah yang besar, mendesak, dan butuh solusi cepat. Persis kayak apa yang dilakuin Gojek waktu ngasih solusi buat ribetnya urusan transportasi zaman dulu. Gini, kesalahan fatal yang sering banget dilakuin pemula, itu biasanya terlalu sibuk nyari ide bisnis yang kelewat berlian sampai nggak pernah kepikiran sama orang lain. Padahal, kalau Anda cuma jualan produk biasa, komoditas dasar gitu, itu gampang banget loh ditiru orang. Tapi coba deh perhatiin, gimana brand besar kayak Apple atau Starbucks main. Mereka nggak cuma jualan laptop atau secangkir kopi, mereka itu jualan nilai emosional, pengalaman, gaya hidup. Makanya pelanggan mereka bisa loyal banget. Anda juga harus mulai mikir nih, kira-kira emosi apa sih yang sebenarnya mau Anda jual ke pelanggan Anda? Nah, masih ngomongin soal nilai, banyak pengusaha pemula yang takut banget masang harga wajar karena takut nggak laku, terus ujung-ujungnya malah banting harga semurah mungkin. Wah, ini jebakan banget sih. Pengusaha sukses itu nggak pernah takut ngasih harga mahal loh. Mereka justru takut kalau produknya kelihatan murahan yang ujung-ujungnya malah nganjerin kepercayaan dan nilai di mata pasar. Jadi daripada capek ikut perang harga, mending Anda fokus bangun kualitas premium. Kasih cerita di balik produk Anda dan orang pasti bakal rela bayar lebih buat kualitas itu. Lanjut ke bagian kedua, strategi cerdas memulai bisnis. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya mindset yang udah kita bahas tadi bisa kita terjemahin jadi eksekusi nyata tanpa harus ngebakar abis uang tabungan Anda sendiri? Punya ide aja jelas nggak cukup, Anda butuh eksekusi yang tajam. Jadi, poin yang paling krusial di sini adalah gagal di atas kertas dulu, baru jalanin. Maksudnya gimana tuh? Gini, sebelum Anda ngeluarin uang sepeser pun buat nyewa tempat atau beli stok barang, simulasikan dulu semuanya di atas kertas. Hitung biaya produksi, kecocokan pasar, operasional, sampai skenario yang paling buruk sekalipun. Kalau di kertas aja hitungannya udah bikin Anda rugi, ya Anda bisa langsung revisi rencananya, tanpa harus kehilangan uang beneran kan? Terus, supaya bisnisnya bisa jalan lebih mulus, ada 4 langkah taktis yang bisa Anda lakuin. Pertama, cari partner yang melengkapi skill Anda. Kedua, jangan musuhin kompetitor, mending gandeng mereka buat kolaborasi atau bikin bundling bareng. Ketiga, manfaatin other people's money alias uang orang lain, misalnya lewat sistem konsinyasi sama supplier atau cari investor yang sevisi. Dan yang terakhir, pastikan Anda belajar dari mentor yang udah terbukti pengalamannya, biar Anda nggak perlu ngulangin kesalahan-kesalahan amatir. Sekarang kita shift ke bagian ketiga, ide bisnis rumahan potensial. Ini waktunya kita ubah strategi tadi jadi 10 ide bisnis praktis dari rumah yang modalnya minim banget tapi nyelesain masalah yang nyata. Dan ini ngegambarin dengan sangat jelas gimana kita bisa ngelompokin 10 ide bisnis dengan hambatan rendah ini ke dalam 3 kategori utama. Ada kebutuhan harian, kayak buka warung sembako, laundry, jualan baju, jasa jahit, sampai jualan kuota internet. Terus ada makanan dan minuman, mulai dari catering kecil, camilan, atau buka coffee shop di rumah. Terakhir, ada layanan digital, contohnya jasa desain grafis atau top-up game online. Semuanya gampang banget dimulai.
Kalau Anda perhatiin, nyasarin target ke kebutuhan harian itu mendominasi hampir setengah dari peluang yang ada. Kenapa bisa gitu? Karena kategori ini tuh nyelesain masalah konsumen yang paling mendesak dan berulang. Orang kan tiap hari butuh makan, butuh baju bersih, butuh koneksi internet. Jadi dengan fokus ke masalah sehari-hari ini, Anda udah ngejamin adanya aliran permintaan yang stabil buat bisnis Anda, bahkan dari skala yang paling kecil sekalipun. Masuk ke bagian keempat, sekaligus bagian terakhir kita. Kunci sukses pemula. Di sini kita fokus bahas gimana caranya supaya bisnis rumahan yang baru Anda rintis ini nggak cuma bisa bertahan, tapi juga berkembang pesat ke depannya. Mari kita lihat gimana semua ini saling terhubung, jadi 4 langkah fundamental untuk survival bisnis Anda. Pertama, pastikan bisnisnya sesuai sama hobi atau minat Anda, biar Anda tetap punya energi pas lagi banyak masalah. Kedua, hitung modal seketat mungkin, jangan sampai ada yang meleset. Ketiga, bangun keunikan produk Anda biar nggak gampang disenggol sama perang harga. Dan keempat, promosi tiada henti. Lakuin terus-menerus, mulai dari tetangga sampai ke media sosial. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih buat Anda. Apakah Anda siap untuk menyelesaikan sebuah masalah hari ini? Berhenti nunggu momen yang pas atau ide yang kelewat sempurna. Cetak birunya udah ada di tangan Anda sekarang. Mulailah dari apa yang Anda punya dari rumah Anda hari ini juga. Jadi, masalah apa di sekitar Anda yang mau Anda eksekusi jadi bisnis? Sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya ya.